Halo, oi, ada apa, oi? Ayo jadi podcast nggak? Ayo, gas. Halo guys, Halo guys. kembali lagi di Potato House ya guys ya. Seperti biasa di sini ada gue dan Alfi. Konten pada hari ini itu mengenai Potato Misteri ya guys ya. Dimana si Alfi ini mau menceritakan pengalaman horornya di saat SMA guys. Dimana dia itu waktu itu pernah mengikuti ekskul pramuka. Gimana Vi ceritanya Vi? Gue penasaran nih Vi sama cerita lo Vi. Ya, halo guys. Hari ini gue mau cerita pengalaman gue waktu ini sebenarnya udah lama banget sih. Ini cerita waktu gue SMA. Jadi waktu SMA itu kan gue aktif di kegiatan pramuka. Dan ini adalah salah satu cerita ketika gua mengikuti camping. Jujur sebenarnya ini karena udah lama jadi gua agak lupa ya. Jadi mungkin untuk tempat-tempatnya gua nggak bisa sebut karena udah lupa nama tempatnya gitu. Jadi ini cerita. Vi, itu kejadiannya tahun berapa Vi? Oh, ini waktu SMA, berarti kan gue SMA tahun 2009. Terus SMA-nya ini kelas berapa? kalau nggak salah Kelas ini 1 atau kelas 2? waktu gue kelas 11, kelas 2. Kelas 2 Kelas ya? 11, iya. Berarti Ya. tahun 2011 itu ya? 2010 2011 sih, gue juga 2011 kan? lupa. 2010 2011. Karena kan kalau misalnya SMA itu kan tahunnya 2009 2010 2011 kan, pokoknya lupa deh semester berapa. Ya. Cuman waktu itu gue tuh ikut kegiatan pramuka gitu, tapi posisinya gue sebagai kakak pembina. Jadi gue bukan sebagai adik kelas gitu, justru gue tuh di situ jadi kakak, jadi apa namanya, sebutannya tuh di Abantara yang sedang melakukan kemah untuk adik kelas gitu, adik kelas yang masih kelas 10 gitu. Iya. Nah, waktu itu gue lupa itu di daerah mana. Oh, inget. Itu waktu itu kita gue lagi kemah di Banyurip Purworejo. Nah, kita itu suara apa, Bro? Nah, waktu itu Enggak, tetangga gua Vi. oh ya udah. Jadi waktu itu gue kemah Lanjut Vi. di sebuah lapangan di belakang sebuah sekolah gitu. Gue lupa itu SMP atau SD ya. Pokoknya itu bangunan sekolah dan di belakangnya itu ada lapangan. Ada lapangan yang cukup luas. Jadi pokoknya kita menentukan tempat kemahnya itu di situ gitu. Jadi kegiatannya itu di situ. Nah, berhubung gua itu panitia, jadi kan kalau misalnya ya buat kalian yang pernah jadi senior pramuka pasti kalian tahu lah. Kalian bisa ngebayangin biasanya kan adik kelas itu di tenda, terus kakak kelasnya itu ada tendanya juga, cuman karena kita barangnya banyak, jadi kita juga pakai ruangan atau kelas yang kosong gitu, karena kan ini kan acara kemahnya itu kan waktu hari libur ya, kalau nggak salah tuh hari Sabtu sampai Minggu. Jadi bangunan sekolahnya itu bisa dipakai sama panitia gitu. Jadi panitia itu naruh-naruh barang. Kita kan juga butuh ruangan buat apa namanya P3K gitu-gitu di sekolah gitu.
di gedung sekolahan, tapi itu gedung sekolahannya bukan sekolahan kita ya. Jadi itu eh, kebetulan aja gitu kita pilih tempatnya itu di lapangan sekolahan. Jadi sekalian gedung sekolahannya itu kita manfaatkan gitu, karena itu kan sekolah negeri gitu. Vi, Nah, bentar Vi. Pas gimana? lu ke tempat itu izin dulu nggak ke sekolahnya? Ya pasti izin. Nggak kan, kita kan pakai lapangannya aja kan, itu kan juga harus izin kan. Karena itu lapangannya itu juga Ya. punya sekolahannya itu gitu. Jadi kita izinnya itu emang make lapangan dan sekolahannya gitu. Tapi kan Ya. eh sewajarnya kemah kan, harusnya kan kakak kelasnya kan juga di tenda kan. Tapi karena Ya. tidak memungkinkan di tenda, karena ada barang-barang yang kita harus simpan di apa ya, di tempat yang aman. Jadi kita pakai gedung sekolahan itu gitu. Eh, Sebenarnya sih ketika kan kemahnya itu kan mulainya pagi-pagi ya. Kemah itu kan pasti mulainya selalu pagi. Ya. Nah, waktu pagi-pagi itu ya biasa aja sih. Semuanya kelihatan biasa aja, karena sebenarnya gue juga lumayan familiar dengan lapangan itu. Karena lapangan itu sering banget dipakai untuk festival band. Jadi gue tuh kayak ya udah biasa aja gitu, kayak nggak ada yang serem, karena biasanya tuh kalau siang di situ tuh suka ada festival band gitu, dan gue pernah ikut apa lomba band juga di situ. Tapi ternyata waktu malam di situ lumayan serem gitu kan, karena gimana pun juga kan kita satu, ada gedung sekolahan yang kosong yang kita pakai, dua, lapangannya itu juga serem, ketiga, tempat yang jadi yang akan gue ceritakan ini juga lumayan serem nih. Jadi langsung aja ya ke ininya. Gue nggak akan ceritakan kemahnya gimana ya, pokoknya waktu lagi kemah itu, Berapa hari Vi kemahnya Vi? kemahnya cuma Sabtu Minggu. Jadinya pagi kegiatan biasa gitu, terus habis itu siang sampai sore biasanya kan penjelajahan gitu kan, white game kita sebutnya. Ya. Habis itu kan malam biasanya ada kegiatan apa ya, kayak ada sesi-sesi gitu Apa lah. unggun gitu ya? Ya sebelum api unggun kan biasanya ada sesi apa ya. Nah habis itu kan baru api unggun kan biasanya nanti ada pentas seninya. Habis pentas seni kan biasanya Ya, tuh ya. adik kelasnya ditidurin. Oke, sekarang kalian boleh tidur gitu. Padahal sebenarnya misalnya nih selesai acaranya jam 11, mereka disuruh tidur, sebenarnya jam 12 itu pasti mau dibangunin gitu. Buat orang yang sering pramuka pasti udah tahu lah gitu. Gitu. Kalau gue karena waktu SMP-nya itu sering pramuka, jadi gue tuh udah tahu nih waktu gue jadi adik kelas nih, misalnya jam 11 disuruh tidur, pasti jam 12 itu udah mau dibangunin gitu. Gue udah tahu gitu. Nah berhubung waktu itu gue jadi kakak kelas, gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue tuh kalau misalnya setiap jurit malam dari gue SMP terus SMA kelas 10, 11, 12, gue tuh selalu ditugaskan untuk jaga pos di pos yang paling serem gitu, di pos yang lumayan paling serem. Jadi ceritanya gini, gue akan cerita dari sore hari ya. Jadi karena gue itu jadi panitia yang ngurusin jurit malam, gue itu diajak sama ketua apa sih sebutannya? Sebutannya di pramuka itu apa? Ketua regu. Bukan, masa ketua regu, ketua apa ya? Ketua DA Bantaranya gitu loh, gue apa sih lupa sebutannya. Pokoknya dia tuh sekaligus ketua panitia juga. Gue diajak buat minta izin ke sesepuh atau pendiri dari desa itu gitu loh, pendiri dari desa itu. Jadi waktu itu gue berempat kalau nggak salah deh,
gue lupa berberapa, pokoknya ada gua, ada 2 orang cowok lagi, terus ada 1 orang cewek kalau nggak salah, gue lupa, atau ceweknya ada 2. Pokoknya gua pikir kita tuh mau izin ke RT atau siapa gitu loh, atau juru kuncinya di situ gitu. Ya. Ternyata kita izinnya itu ke Ya. makam, Bro. Kita izinnya ke makam. Jadi di situ. Oh iya, soalnya pendiri desa itu kan. Nah, habis itu ya sore itu kita berangkatnya sore-sore ya, menjelang maghrib gitu, jam 4, antara jam 4 sampai jam 5 gitu. Kita ke makam, terus habis itu di makam kan suka ada sapu-sapu gitu kan. Jadi kita bersihin makam, nyapu-nyapu. Habis itu ya udah kita berdoa di makamnya. Jadi makamnya itu ya makamnya itu ada rumahnya gitu. Iya. Ada pagernya. Tapi bentuk makamnya itu aneh loh. Iya. Bentuk makamnya itu kayak gundukan tanah. Jadi kayak gimana ya? Ini kayak apa ya? Keramik gitu, kayak teras gitulah, kayak teras naik 2 tangga, terus dibikin keramik, tapi keramiknya tuh di tengah-tengahnya tuh ada gundukan tanahnya gitu. Kayak kalau gue waktu itu ngiranya ini kayak sarang semut yang agak besar gitu. Jadi dia benar-benar cuman gundukan gini dan tidak memanjang gitu, enggak. Gitu. Dan di situ ya ada bunga-bunga keringnya kan. Ya udah kita bersihin, habis itu kita doa minta keselamatan gitu. Minta izin gitu. Ya udah. Pas kita habis doa, tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, mungkin karena cuaca juga ya, tiba-tiba tuh ada angin kenceng, Ro. Tiba-tiba tuh anginnya kenceng banget, sampai daun-daun yang tadi kita udah sapu itu berterbangan lagi. Gitu. Habis itu ya udah deh. Pokoknya habis itu kita balik. Karena kan itu sore. Acara julid malamnya kan pasti kan jam 12 malam kan. Habis itu ya udah biasa, kegiatan biasa gitu. Nah, begitu apa tuh? Tangga nyetel musik, V. Begitu ini gue langsung lompat aja waktu lagi julid malamnya ya. Langsung aja ke to the point. Jadi kan kalau misalnya julid malam biasanya ya gue itu panitia yang jaga pos dari jam 11. Jadi begitu adik kelasnya disuruh tidur nih jam 11, yang ngurusin julid malam, yang jaga pos itu semuanya kumpul. Nah, habis itu begitu udah kumpul, kita jalan bareng-bareng, nelusurin jalur yang mau dilewatin sama adik kelas, ya kan? Kan kita kan sebelumnya udah nentuin pos-posnya kan. Nah, nanti misalnya kita jalan nih lewatin pos 1, yang tugas di pos 1 berarti dia stop di situ, habis itu ditinggal. Habis itu Bentar, Vi. Jarak antar pos itu berapa meter, Vi? Ya bukan meter lah, Ro. Itu ratusan meter lah pasti. Itu kan kayak penjelajahan gitu, jauh. Ya kan, bukan kalau cuma berapa meter mah cuma berapa langkah gitu kan. Enggak, ini benar-benar penjelajahan. Jadi total treknya itu ya hitungannya bisa kilometer lah, bisa 4 kilometer gitu total treknya gitu ya. Nah, itu seru juga tuh ya. Seru banget. Nah, terus kan ya udah gitu kan, kita jalan bergerombol gitu. Abis itu yang jaga di pos 1 siapa? Berarti dia tinggal situ. Misalnya berdua gitu. Terus ada abis itu kita jalan ke pos 2. Abis itu ditinggal di situ. Nah, di situ itu maksudnya kan ada pos 1, pos 2. Nah, biasanya pos 1, pos 2, pos 3 itu tuh ada tugas-tugasnya. Entah dia harus ngucapin baca puisi atau apa gitu-gitu. Nah, tapi ada juga pos bayangan. Pos bayangan itu adalah
pos yang gak ada tugasnya, tapi di situ cuma untuk memastikan adik kelas itu aman gitu. Karena biasanya di pos bayangan itu pos yang satu lumayan serem, dua rawan gitu. Rawan misalnya di area terjal gitu-gitu, atau misalnya ada hal yang membahayakan gitu, atau emang angker banget. Nah, gua waktu itu ditugaskan di pos bayangan. Dan gua disuruh jaga di suatu jalan, di mana jalan itu tuh nggak pernah dilewatin orang. Jadi jalan itu tuh cuma dilewatin. Itu lu sendiri apa sama yang lain? Itu gue berdua. Gue jaga berdua. Nah terus kita tuh pokoknya jaga di jalan yang cuma dilewatin untuk orang itu bawa keranda mayat gitu, karena itu jalan buat masuk ke kuburan. Jadi jalanan itu tuh cuma dilewatin untuk bawa mayat, bawa keranda. Dan itu di jalanannya itu serem itu pasti itu. Di jalanannya itu tuh ada pohon bambu yang kayak gini. Jadi kayak ada terowongan pohon bambu gitu. Ada terowongan pohon bambu, dan pohon bambunya itu lumayan aneh, kan ujungnya lancip-lancip. Dia itu suka tiba-tiba turun, naik. Makanya di ujungnya itu, di ujung bambunya itu gua gantung-gantungin plastik gitu. Gua gantungin plastik gitu. Maksudnya biar kalaupun kena masih ada plastiknya gitu loh, nggak nyolok langsung gitu kan. Iya. Nah, habis itu ya udah, gue jaga di situ, jaganya tapi gue nggak benar-benar di jalanan yang serem itu ya. Jadi gue sebelum masuk ke jalannya itu, di situ ada rumah, ada lampunya, gue jaga di situ berdua. Ya udah biasa. Ya di situ tetap ada kayak kejadian serem gitu, ada sih kayak misalnya kan itu kan gelap banget. Jadi gue tuh cuma berdiri di atas lampu. Lampunya itu paling radius 1 meter dari gua. Habis itu sisanya tuh gelap. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kan adik kelasnya kan kita kasih lonceng. Jadi kalau misalnya ada adik kelas yang udah mau nyampe kan ada suara kelincing gitu kan. Kerincing. Nah, itu berarti ada adik kelas yang udah mau datang. Gitu kan. Sampai tiba-tiba tuh pokoknya di situ tuh ada kejadian aneh sih beberapa. Kayak misalnya nih, ada suara kayak anjing. Anjing tuh kayak jalan mendekat. Itu tuh bikin gue takut banget. Karena gue tuh awalnya emang berdua, tapi abis itu gue sendiri. Karena kakak kelasnya itu, jadi ada kayak kakak kelas yang udah lulus gitu, yang bantuin kita. Dia ikutan jaga sama gue. Nah, dia tuh mendadak dia harus nganterin anak gitu pulang ke posnya gitu, karena dia sakit kalau nggak salah. Jadi gue tuh jadi harus sendiri gitu loh. Pokoknya waktu gue lagi sendiri itu, ya itu tiba-tiba ada anjing, ada suara langkah. Kesannya tuh kayak dia tuh mau mendekat kan. Gue takut kan kalau misalnya anjing tiba-tiba gue diterkam kan. Gue takutnya itu. Tapi yang anehnya malah anjingnya tuh berasanya tuh dia harusnya dia udah ini, harusnya dia tuh lewat di depan gue gitu. Jadi gue kayak berasa kecek gitu, makin mendekat, tapi begitu harusnya dia lewat depan gue, kok gak ada anjingnya gitu. Apa dia belok atau gimana gitu karena kan radius lampunya itu cuma semeter, jadi di luar semeter itu benar-benar gelap gitu. Gue pikir bakal ada anjing lewat gitu. Banget ya. Gue pikir bakal ada anjing lewat, ternyata anjingnya nggak ada gitu. Di situ aja udah serem kan. Sampai akhirnya ya udahlah. Gue tungguin kayak misalnya adik kelas pertama, adik kelas kedua gitu udah pada lewat. Gue juga sesekali datang ke jalannya itu, maksudnya
jalan yang gue bilang ada pohon bambunya itu gue sesekali ke situ, maksudnya gue ngeliat nih, maksudnya plastiknya masih ada nggak gitu, nanti gue balik lagi ke posnya gitu. Tapi adik kelasnya tuh pada lewat situ gitu loh. Nah terus sampai akhirnya tuh orang terakhir tuh udah lewat gitu kan, gue dikasih tahu ya, misalnya dari pos pertama orang terakhirnya ini gitu kan. Jadinya nanti kalau misalnya orang itu udah lewat, berarti itu udah terakhir. Jadi gue jangan nungguin lagi gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Nah tapi biasanya tuh abis anak terakhir itu biasanya, misalnya nih di pos 1 orang terakhir udah jalan. Biasanya tuh yang orang di pos 1 itu dia akan jalan ke pos 2, nyamperin orang yang di pos 2. Jadi nanti orang yang di pos 1 sama yang di pos 2 jalan bareng ke pos 3 gitu, sampai akhirnya mereka ngelewatin pos 2 gitu. Jadi kayak karena kan kalau misalnya julid malam kan lu tahu kan pasti endingnya tuh adik kelas akan dikumpulkan di suatu tempat buat renungan, tahu kan? Yang ibu yang gitulah. Nah, gitu. Nah, renungannya itu sebenarnya tuh udah gak jauh dari tempat gua. Jadi tempat gue itu udah pos hampir terakhir. Jadi setelah jalan yang dilewatin itu ngelewatin kuburan. Habis ngelewatin kuburan, di situ ada lapangan di dekat kuburan. Di situ renungannya. Nah ya udah, habis itu gue karena adik kelasnya udah habis semua, ya udah gue bareng-bareng sama yang dari pos lain ngelewatin jalan itu, ngelewatin kuburannya gitu. Habis itu ya udah kita ngumpul di lapangan itu. Nah kalau ciri khasnya sama jalan itu ada gangguan nggak? Nggak ada, karena kan ya udah biasa aja, udah bareng-bareng kan, nggak ada yang serem juga gitu. Habis itu kan kalau ciri khasnya di sekolah gua ya, kalau misalnya renungan kegiatan pramuka, adik kelasnya tuh matanya ditutup pakai hasduk, pakai dasi pramuka, jadi matanya ditutup pakai hasduk. Tapi mereka nggak boleh tidur, nanti dikasih renungan gitu loh, renungan malam gitulah. Bayangkan deh jika kalian pulang, ibu kalian sudah tidak ada gitu-gitu, terus nanti pada nangis yang gitu-gitu. Kayak gitu. Tahu. Nah, tapi waktu lagi renungan itu, gue tuh ngerasa leher gue tuh berat. Gue ngerasa leher gue tuh berat kayak orang tengengan gitu loh. Tiba-tiba leher gue berat banget deh. Pokoknya di bagian sini nih, di bagian kanan itu berat. Ya udah, gue pikir gue kecapean masuk angin gitu kan. Karena gue tipe orang yang gampang masuk angin kalau misalnya di luar. Ya udah, akhirnya gue nggak ngikutin kegiatan renungannya itu sampai selesai. Jadi gue pulang duluan ke tenda. Ya kan, gue pulang, terus gue tidur di salah satu kelas, karena kan gue kan lagi nggak enak badan, gue tidurnya di kelas nggak di tenda kan. Sebenarnya gue lebih suka tidur di tenda, tapi gue di kelas aja deh biar anget gitu kan. Gue tuh asal tidur aja loh, jadinya di salah satu kelas yang dipakai buat naruh tongkat-tongkat, terus buat naruh tenda, ada tumpukan tenda yang belum dibangun. Kan kita bawa tendanya lebih kan? Iya. Kita bawa tendanya lebih. Nah, terus itu ada tenda yang belum dibangun, terus ditaruh di ujung. Ya udah, gue tiduran aja di situ karena empuk kan. Karena gue juga badannya udah nggak enak gitu kan. Terus ya udah, habis itu gue tidur. Sendiri itu, Vi? Sendiri, karena gue juga, tapi kan terang, kelasnya terang, nggak terlalu serem sih, kecuali kalau di luar kelasnya, di lorong-lorong itu serem. Cuman kalau di dalam kelas nggak terlalu serem, dan intinya gue juga butuh tidur, jadinya gue langsung tidur aja gitu. Ya udah, begitu tidur gue langsung, gue paginya gue bangun. Nah, gue ketemu sama salah satu senior yang dia itu indigo, dia tuh bisa ngelihat. Dia bisa ngeliat sesuatu, bisa ngeliat makhluk gaib gitulah. Nah dia bilang, Vi, lu ada yang nempelin gitu. Terus abis itu sama dia kayak dinetralisir gitulah, kayak
ya lu tau lah gaya-gayanya paranormal kan, digini-giniin gitu, Iya. kayak ada yang dibuang gitu. Iya. Terus ya udah, maksudnya abis dia gituin gue ngerasa lebih enak gitu loh. Ya udah, gue pikir ya biasa lah gitu ya. Sampai akhirnya ya udah, acara kemahnya udah selesai gitu. Foto-fotonya, dokumentasi. Nah ternyata waktu gue tidur tuh ada yang ngefoto gue. Kan biasa ya. Namanya kegiatan gitu biasanya ada yang suka ngefoto ini yang lagi tidur gitu kan. Buat iseng-iseng Iseng-iseng gitu ya. Nah, Ya. habis itu fotonya itu diupload lah ke internet, ke Facebook, ya kan. Waktu itu gue masih di warnet tuh. Begitu udah diupload sama temen gue langsung nonton di Facebook gitu. Terus terus pada komen di foto gue waktu gue lagi tidur. Kita komen biasa gitu-gitu. Iya. Sampai akhirnya ada salah satu temen gue tuh yang ketua panitia itu, dia tuh bilang, Vi, itu di samping, dia ngomongnya pakai bahasa Jawa sih, itu di sampingmu ada muka apa gitu. Terus baru sadar, akhirnya yang komen-komen tuh baru sadar, oh iya loh ada muka gitu. Jadi waktu gua tidur, di samping sini gua tuh ada muka gitu, ada penampakan muka gitu. Lu ada fotonya nggak, Vi, sekarang, Vi? Ada fotonya, tadi gua udah cari sih di Facebook nih ya. Gue share screen ya. Ya, coba di-share, Vi. Kasih lihat, Vi. Gue soalnya penasaran nih, Vi, penampakan seperti apa, Vi. Tapi kalau misalnya buat, ya pasti akan ada orang yang bilang ini apa gitu. Nih ya, gue share. Editan ya gitu ya. Iya. Nih, Ro. Ini waktu gua tidur nih. Ini kan gua tidur tuh nih di atas. Ini yang di pinggang gua ke bawah ini karpet. Terus atasnya ini tuh tumpukan tenda. Nah, ini mukanya tuh yang ini, Ro, yang di samping gua ini. Kelihatan nggak? Oh, itu ya. Oh iya ya. Nah, Ada mata, hidung. ya kan, mata, Bibir, bibirnya yang jelas ya, Vi. ya kan? Bibir sih yang lebih jelas. Bibir sama hidung. Matanya nggak kelihatan. Matanya sipit atau gimana itu? Ya kan, ini emang. Iya. Ini juga kita baru sadarnya itu karena ada temen yang bilang itu ada muka apa. Cuman kan orang kan pasti ada yang bilang ini editan atau ini apa lipetan apa namanya tendanya, editan. Aduh. Iya. lipetan tendanya gitu kan. Tapi ya menurut gua ini ya sesuatu yang serem juga karena kan sebelum kejadian ini kan ada insiden yang apa, gua tuh ngerasa berat gitu loh, ngerasa berat di punggung gua. Terus ada salah satu temen gue yang indigo yang bilang gue ketempelan, dan ketempelannya ini di kanan gue, dan tiba-tiba pas banget ada muka kayak gini. Ya gue sih ya mungkin itu ada hubungannya gitu loh. Iya. Serem gak sih, Ro? Iya. Kalau gue serem sih. Ini gue lagi tidurnya kayak mayat pula. Ini nggak disengaja, Vi, fotonya. Ini fotonya disengaja, tapi maksudnya nggak tahu kalau di situ tuh waktu moto ada muka gini. Yang ngefoto gue itu ya emang untuk iseng aja, Walfi tidur nih sambil mangap gitu kan. Oh, di foto. Iya sih, serem, Vi. Nah itu ya udah. Tapi yang gue heran juga ini sih, maksudnya kenapa bisa pas banget gitu. Sini gue sakit, ya kan? Udah gue sakit. Terus teman gue ada yang bilang, Vi, ada yang nempelin, ya kan? Ketiga hasil Ya, fotonya mungkin itu kayak sosoknya, gitu. Vi. Mungkin sosoknya emang itu, Vi, sosoknya. Ya mungkin. Udah sih gitu doang sih cerita gua. Ya nggak terlalu serem sih. Serem. Cuman waktu itu emang
menurut gue serem banget karena gue jaga di jalan itu ibaratnya tuh jalan masuk ke kuburan tapi bukan jalan utamanya. Jadi kalau jadi kuburannya itu ada depannya. Kalau misalnya orang mau ngelayat lewatnya depan. Tapi kalau khusus yang bawah ini lewatnya situ. Serem nggak? Dan setelah serem banget. Setelah ngelewatin jalan itu kan masuk ke kuburan. Di tengah kuburannya itu ada itu Ro. Ada kerandanya ditaruh di tengah kuburan. Tapi ada rumah-rumahannya gitu. Rumah-rumahan apa tuh? Apa rumah warga? Enggak, kayak kerandanya itu di tengah kuburan, tapi kerandanya itu ditutupin pakai kayak ada gentengnya, terus ada pagernya gitu loh. Oh iya, paham. Gitu. Kayak gitu sih Ro. Ya mungkin jelas itu serem sih. Mungkin teman-teman yang bisa ngelihat bisa tulis di komen nih, maksudnya bisa ngelihat itu tuh beneran penampakan atau cuman apa ya, bentukan dari lipatan kain gitu. Iya, atau bahkan menurut kalian itu editan. Kok kalau misalnya ada bilang editan, wah kacau sih itu. Ya. Berarti dia belum pernah pengalaman sih. Apa-apa editan, apa-apa editan. Gue sih nggak bilang itu editan atau enggak, tapi sih kemungkinan itu nggak mungkin diedit lah, karena itu teman gue kan juga uploadnya langsung semua gitu. Iyalah. Kan. Dan itu yang upload bukan gue, itu bukan ada di Facebook. Pakai zaman dulu, masih jadul kan. Iya, gitu. Udah sih gitu. Buat kalian yang punya opini bisa tulis di kolom komentar ya Ro. Ya bisa di komen. Menurut kalian tuh gimana? Apakah editan atau lipetan atau mungkin ada yang bisa indigo gitu loh. Kalau indigo kan lebih enak gitu. Bisa di komen di komen. Oke guys, sekian cerita misteri hari ini. Buat kalian yang punya cerita misteri juga, atau misalnya punya cerita yang lain, punya cerita asmara, punya cerita inspirasi, kalian bisa ngobrol bareng kita di Potato House. Caranya gampang banget, kalian bisa DM kita lewat Instagram Potato House, atau bisa juga email kita di potatohouse@gmail.com, atau bisa juga kunjungin link blog kita ada di potatohouse.wordpress.com. Kalian boleh cerita apapun, nanti kita ngobrol bareng gitu. Thank you buat yang udah nonton, thank you yang udah dengerin di Spotify, yang nonton di YouTube, yang nonton di IGTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, follow juga Instagram kita. Oke, gua dan Toro pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.